Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, mungkin barangkali saya minta waktu Bu Septi ini beberapa menit untuk melakukan diskusi pra-observasi. Baik Pak. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Septi lakukan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Baik Pak De. Pada materi ini itu nanti topik materinya adalah tentang stoikiometri, yaitu perhitungan di dalam kimia. Untuk pembelajaran saat observasi nanti itu adalah tentang hubungan mol dengan partikel dan hubungan mol dengan massa. Adapun tujuan pembelajaran di sini, yang pertama, peserta didik dapat memahami materi konsep mol. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal konsep mol pada materi yang akan dibahas gitu Pak. Oke. Ada dua tujuan Pak. Oke, ada dua tujuan. Baik, kira-kira area pengembangannya di mana Bu? Untuk area pengembangannya nanti, karena ini adalah perhitungan tentang konsep mol, itu adalah pengembangan di bagian literasi numerasi Pak. Karena perhitungan dalam kimia ini sebenarnya menjadi momok bagi murid kita. Yang menjadi kendala bagi murid itu sebenarnya bukan kimianya Pak, tapi adalah konsep dari penyelesaian soal-soal itu sendiri. Makanya saya mengambil untuk area pengembangan pada materi ini adalah pada memahami literasi numerasi untuk materi konsep mol, seperti itu Pak. Oke, mungkin barangkali Ibu Septi sudah tahu bahwa ini adalah materi yang mungkin barangkali bagi anak ini agak begitu sulit. Kira-kira nanti Ibu akan melakukan dengan pakai metode apa? Untuk pembelajaran ini saya akan nanti menggunakan model problem based learning Pak. Karena dengan problem based learning ini bisa meningkatkan aktivitas belajar murid dan lebih bisa mengaktifkan murid, seperti itu Pak. Oh gitu. Baik, kira-kira strateginya Bu? Untuk strateginya, yang pertama saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar. Jadi di sini untuk proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah dengan diferensiasi sumber belajar Pak, sesuai dengan gaya belajar murid. Nanti ada bentuk bahan belajar interaktif, yaitu bahan belajar interaktif dengan aplikasi yang bisa diinstal pada Android masing-masing. Itu bagi yang murid-murid kita yang belajarnya audiovisual, bisa juga Pak, yang untuk kinestetik juga bisa. Kemudian ada juga materi dalam bentuk modul. Nah ini terkhusus untuk murid-murid kita yang gaya belajarnya dengan apa istilahnya itu Pak, yang suka membaca gitu, berarti visual. Ya. Nah untuk murid kita yang visual itu ada nanti modul yang bisa mereka baca materinya di sana. Nah kemudian dilanjutkan dengan tekniknya diskusi per kelompok, dan di sana nanti ada juga pemberian nomor. Nah nomor itu diberikan kepada kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat belajar murid sehingga mereka berlomba untuk bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Nah, seperti itu Pak. Baik, untuk penilaiannya sendiri kira-kira seperti apa nih? Nah untuk penilaian yang saya lakukan pada materi ini Pak, yang pertama itu adalah dengan pretest. Nah pretest ini adalah juga sebagai asesmen diagnostik awal atas kemandirian belajar siswa di rumah gitu. Sebelumnya kan udah dikasih tahu gitu. Terus dengan adanya pretest kita bisa melihat mana yang sudah belajar mandiri, mana yang sudah memahami dan tidak. Sehingga nanti kita tahu langkah apa yang bisa kita lakukan selama proses pembelajaran. Kemudian ada yang menengah nanti, terus ada yang lambat, kita bisa mengelompokkannya. Kemudian yang kedua adalah penilaian LKPD. Jadi masing-masing nanti bekerja di dalam kelompoknya. Mereka memiliki LKPD masing-masing, kerjanya diskusi kelompok, tapi LKPD-nya tetap per individu, Pak. Kemudian ada juga observasi selama diskusi, nanti ada diskusi kelompoknya.
observasi di dalam diskusi kelompoknya dan observasi di saat diskusi kelas. Yang terakhir itu nanti adalah penilaian dalam bentuk post-test. Nah, post-test ini adalah tujuannya untuk melihat perkembangannya, bagaimana nilai yang diperoleh oleh murid ini dari pretestnya yang mungkin masih rendah. Nah, nanti kita bisa melihat perkembangannya pada penilaian post-test, seperti itu Pak. Oke, baik. Kira-kira materi ini kapan mau Ibu sampaikan? Rencananya hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya mohon nanti Ibu bersedia untuk saya lakukan observasi dalam kelasnya. Oke, baik Pak. Dengan Baik. senang hati. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini. Untuk mengawali kegiatan kita, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Ada yang nggak hadir? Ada ya? Ada yang paski? Ada. Siapa? Muhammad Ridwan paski ya? Ya, Bu. Yang sakit izin, yang lain ada? Berarti yang lainnya udah cukup ya? Oke. Baiklah, udah tahu materi kita hari ini? Dah, apa materi kita? Konsep mau. Nah, tentang apa? Hubungan mau dengan masa. Nah, sebelum itu masih ingatkah Anda dengan materi pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat? Nah, apa materi pelajaran kita sebelumnya? Masa. Materi prasyarat kita hari ini yang kita bahas sebelumnya, masa atom relatif dengan masa molekul relatif. Nah, sudah dibaca materinya di rumah? Sudah. Berarti udah siap untuk belajar hari ini ya? Sudah. Untuk menguji kesiapannya, kita akan melakukan pretest. Dalam waktu 5 menit ke depan, silakan dikerjakan link pretest. Nah, silakan dikirim pretestnya. Anda bisa lihat skornya masing-masing ya. Nah, nanti bandingkan dengan nilai post-testnya setelah akhir jam pembelajaran. Supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking dulu. 3, 2, 1. Kalau aku senang kuek 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 kuek. Kuek kuek kuek. Kalau aku sedih kuek 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 kuek. Kuek kuek kuek. Mau senang atau sedih selalu kuek 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 kuek. Soal belajar kimia, aku takkan menyerah. Oke, udah seru? Ya, silakan duduk ya. Nah, di sini apa yang terlihat? Ada pertanyaan pemantik. Nah, silakan dibaca Zifana. Tahukah kamu dalam kehidupan sehari-hari melibatkan perhitungan kimia atau stoikiometri? Oke, sudah tahukah? Sudah tahukah? Kira-kira apa contoh perhitungan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Coba, Felsi, Sa? Apa Felsi? Emas ya, pada perhitungan emas ya. Apalagi? Pembuatan sabun. Apa? Pembuatan pupuk. Ridwan? Pembuatan sunlight. Nah, jadi rata-rata dalam kehidupan sehari-hari itu memang membutuhkan perhitungan kimia. Nah, pertanyaan Ibu, apa gunanya kamu mempelajari perhitungan kimia ini? Buat apa? Saya untuk mengetahui takaran yang tepat dalam pembuatan sesuatu yang bereaksi kimia. Oke, untuk mengetahui supaya takarannya tepat. Oke, bagus jawabannya. Kasih aplaus untuk Nurul Heda. Nah, jadi kegunaan kamu mempelajari perhitungan kimia itu, kamu jadi tahu bagaimana takarnya tepat, sehingga kamu juga bisa, kalaupun tidak membuatnya, bisa memperkirakannya apakah aman untuk dipakai atau tidak. Nah, baiklah. Di dalam pembelajaran kita hari ini, nanti yang akan Ibu nilai itu yang pertama adalah LKPD.
Ya, LKPD yang sudah kamu kerjakan nanti akan dikumpulkan. Yang kedua adalah nilai pretest dan post-testnya, itu termasuk ke dalam penilaian. Kemudian penilaian berikutnya adalah selama kamu diskusi di dalam kelompoknya, itu akan Ibu nilai. Oke, jadi keaktifan diskusinya, terus di saat kamu presentasi ke depan nanti itu juga akan dinilai. Nah, jelas kira-kira tentang teknik penilaiannya? Sudah ya? Nah, sekarang kita lihat untuk bahan ajarnya, udah ya, di link grup WA sudah Ibu kirimkan linknya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Faris dibaca. Studi ini dapat menganalisis hubungan wall dengan jumlah partikel. Oke, lanjut. Studi ini dapat menganalisis hubungan wall dengan massa. Oke. Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal konsep Moore. Oke, berarti ada 3 ya. Bisa menyelesaikan soal-soal konsep Moore. Nah, sebelum kita mulai, kita akan bentuk kelompok dulu. Semua di sini apa yang bisa kamu baca? Oke. Nah, apa menurut kamu akibatnya? Besi tidak kuat. Efeknya terhadap kehidupan sehari-hari apa? Kalau misalnya dalam rumah tidak. Rumahnya tidak kokoh. Terus lagi kira, kalau terhadap kan ada produk-produk itu yang produk yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang menggunakan besi. Nah, apa akibatnya kalau seandainya dia tidak kuat? Mudah mengalami perkaratan. Mudah mengalami perkaratan atau dia rapuh. Kalau rapuh berarti mudah patah, berarti mudah rusak, menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu maka diperlukan perhitungan yang tepat. Nah, di sini bisa kamu lihat juga ini apa? Emas. Nah, besi. Oke, silakan dibaca Zikri. Berikut. Emas dan besi pada gambar tersusun atas atap atomnya. Bisakah kamu menghitung jumlah partikel dari unsur emas dan besi? Bisa? Sekarang belum ya? Nah, belum. Nah, sekarang coba diperhatikan LKPD-nya. Kamu lihat langkah kerja yang harus kamu lakukan hari ini. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Rumus. Nah, rumusnya itu ada di dalam aplikasi bahan ajar konsep Moore. Coba dibuka aplikasinya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, selama 20 menit mengisi LKPD-nya. Materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Satri? Alhamdulillah sehat Pak De. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat Bu? Sehat Pak De. Alhamdulillah. Baik, mungkin barangkali Bu Satri hari ini kita akan lanjut dengan kegiatan pasca observasi kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Satri. Yang pertama, bagaimana kira-kira perasaannya Bu selama pelaksanaan observasi berjalan? Alhamdulillah ya Pak De, selama observasi berjalan, semua proses pembelajarannya alhamdulillah lancar. Untuk semua yang direncanakan, semua sintaksnya sudah sempurna, senang gitu, karena sudah tercapai, alhamdulillah bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik Bu Satri, kira-kira bolehkah mungkin Bu Satri ceritakan kembali tentang pembelajaran kemarin terkait dengan area pengembangannya, kemudian juga langkah-langkahnya? Seperti yang sudah direncanakan di awal, area pengembangan yang dilakukan itu adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, juga meningkatkan literasi numerasinya sesuai dengan materi pelajaran yang dilakukan dengan materi praktikum itu Pak De. Alhamdulillah area pengembangan yang dicapai sudah bisa tercapai dengan baik. Berarti kalau begitu semua area pengembangan yang direncanakan itu sudah berhasil dengan baik? Sudah, dengan langkah-langkah kemarin yaitu dengan diskusi kelompok dan melalui praktikum, itu sudah lumayan bisa mengaktifkan motivasi belajar murid, karena murid tidak sangat antusias sekali gitu. Kalau untuk langkah-langkah pembelajarannya, sintak PPL yang dilakukan itu sudah terlaksana dengan baik. Baik.
Kemudian kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, adakah kendala-kendala yang Ibu Septi alami? Kendalanya ada sedikit Pak De. Masih ada beberapa murid yang tampak kurang aktif gitu. Mungkin karena kesiapan belajarnya yang kurang gitu, sehingga kurang memahami terhadap praktikum yang dilakukan kemarin gitu. Tapi tidak menjadi halangan itu berarti karena di saat pembelajaran itu bisa dilakukan secara lebih maksimal. Kira-kira kalau menurut Ibu Septi itu penyebabnya? Kalau yang saya lihat kemarin itu penyebabnya itu setelah saya tanya, dia memang tidak membaca langkah kerjanya, tidak ada kesiapan dalam belajar gitu. Katanya dia ada kegiatan sehingga tidak sempat membuka dari materi aja ataupun dari materi yang sudah dikirimkan. Jadi dia benar-benar tanpa persiapan sehingga agak kebingungan sedikit di saat melaksanakan praktikum kemarin. Terima kasih, luar biasa ya. Itu barangkali apa yang sudah Ibu Septi lakukan kemarin. Kemudian kira-kira langkah ke depannya gimana Ibu Septi? Langkah ke depannya untuk menghadapi hal yang seperti itu, mungkin saya lebih sering mengingatkan di grup WA-nya murid-murid Pak De, sehingga mereka selalu ingat untuk terus belajar dan memiliki kesiapan belajar sehingga pada saat pembelajaran bisa lebih lancar lagi dan lebih maksimal lagi. Baik, luar biasa ya. Dari apa yang mungkin barangkali Bu Septi lakukan ini, mudah-mudahan itu akan lebih baik lagi hasil untuk ke depan. Terima kasih mungkin barangkali Bu Septi atas apa yang sudah Ibu lakukan, di lokal, kemudian hasilnya sampai hari ini sudah kita dapatkan dari Lapan. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang kita lakukan di pra kemarin, kemudian Bu Septi lakukan di observasi, dan ternyata di pasca ini apa yang kita dapat buat tidak bisa wujud. Dan kendala-kendala yang Bu Septi hadapi itu sudah tahu penyebabnya dan sudah tahu apa yang akan lakukan untuk ke depan. Terima kasih Bu Septi. Kemudian kita juga minta ini umpan balik dari Ibu PP kita kepada Ibu kita silakan. CGP Pak Effendi, apa yang ada di video pembelajaran alhamdulillah sudah baik dan langkah-langkahnya sudah kita tahu atau kaidah-kaidah yang sudah ditentukan ya. Dan apalagi Bu Septi CGP ya Pak ya. Jadi CGP kalau Bapak berkolaborasi bersama mantap. Dan tadi kami juga melihat adanya hambatan tentunya dalam mengimplementasikan hal yang baru yang seperti membeli cabai ke pasar tentu tidak bisa. Nah kita perlu sosialisasi, perlu kebiasaan secara harinya sehingga nanti mereka terbiasa, siswa terbiasa, guru juga terbiasa. Dan hambatan itu sudah Bu Septi pikirkan juga. Karena analisa tadi mengatakan bahwasanya anak-anak kita tidak siap dan bahkan dia tidak melihat langkah-langkah kerja yang sudah dikirim melalui pasar. Nah itu solusinya sudah dicari sendiri ya Pak ya. Ada masalah dicari sendiri dengan mengingatkan siswa. Ya. Nah kita sekarang ya butuh diingatkan bahkan setiap saat. Jadi kita besoknya akan PDM berarti guru berarti melihat apa sih besok tuh yang mungkin akan kadang-kadang itu kan alasan anak-anaknya apa lalu bu gitu. Jadi ini kita tidak dipermainkan sama anak-anak, bukti kita untuk apa butuh kita mengingatkan. Jadi solusinya sudah dicari sendiri, hambatannya didapati, kemudian solusinya sudah dipikirkan dan tindak lanjut ke depannya sudah disampaikan besok. Itu selamat dulu pada yang sudah berhasil bersama dengan Bu Septi. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari kita pasal kemarin, kemudian kita observasi dan hari ini kita paskanya dan sudah ada penguatan-penguatan. Mudah-mudahan tentu itu walaupun mungkin tadi yang disampaikan kepada Ibu Septi tentu juga akan perginya ke muara kepada saya gitu. Jadi mudah-mudahan yang Ibu sampaikan tadi masukan-masukan itu akan membuat perubahan ke depan bagi kita. Dan apa juga Pak Adit juga ceritakan ya
compare kita di apakah ditingkatkan pelaksanaannya. Ya, kita alhamdulillah di sekolah aktif Bu. Iya, Untuk biar kompetisi. semuanya mendapat cipratan dari JNP. Makasih nanti JNP Pak ya. Iya. Tahun ini berapa yang lulus Bu Santi? Yang di angkatan 11 kami ada 4 orang. 4 orang. Sebelumnya ada ya Pak ya? Ada yang Ya ada yang parkir. yang parkir Berarti 11 kalau saya Pak. Iya, Jadi suatu hal yang menggembirakan untuk satu sekolah untuk bisa lebih berkolaborasi dan menyamakan visi-visinya dalam program sekolah. Ya, ya. Baik, mungkin barangkali itu Ibu dan Ibu Septi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tentu ada manfaatnya. Ada manfaatnya untuk perbaikan kita dan perubahan kita untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mantap dong.